Hey guys, Harry dari Florida lagi. Selamat datang di channel saya dan enjoy the video. Salah satu aktivitas di tempat kerja adalah membuat staff meal atau makanan untuk staff employee yang ada di sini sekitar 50 orang untuk lunch, dan bisa dilihat dari proses defrosting atau daging yang dikeluarkan dari freezer adalah banyak cairan darah yang keluar. So salah satu yang harus metode yang digunakan adalah draining atau menurunkan darah dari daging supaya dagingnya kering dari gumpalan blood. Bagian yang tersedia beberapa dari bagian berbeda, steak, round dan sebagainya. Mereka punya konten lemak yang berbeda. Dan biasanya yang menjadi masalah di sini adalah tendon atau serat-serat putih di antara daging yang biasanya akan memberikan tekstur yang liat, dan di sini orang tidak suka makan daging yang liat, jadi bagian-bagian itu harus dipotong atau di trimming sesuai dengan standar. Jadi tidak harus memotong daging secara tipis. Dan ini adalah salah satu contoh bagaimana cara trimming. Ini kalau di hotel departemen yang menggunakan metode ini adalah butchering, tapi kami di sini biasanya beli daging yang sudah 80% butcher. Jadi ini adalah just detail, tergantung kesukaan para chef sendiri. Dan setelah trimming, kemudian harus dipotong sedikit kecil atau bite size.
Untuk bumbu menutupi bau anyir dari mus, itu bisa digunakan apa saja, tapi hari ini saya akan membuka seperti kari dari India. Dan setelah dibiarkan selama semalam, kemudian bisa dilihat darah yang turun. Kemudian dimasak daging. Jangan lupa panaskan pan-nya, potnya, kemudian masukkan oil atau minyak, dan setelah panas baru masukkan daging yang sudah direndam dengan atau dimarinasi dengan kari. Dan masak daging sampai brown. Di sini prosesnya disebut brown. Dan setelah browning atau dagingnya brown, masukkan bumbu. Saya sudah membuat previous video bagaimana cara membuat bumbu yang basic, bisa digunakan untuk apa saja. Dan aduk rata dengan daging yang sudah browning tadi. Dan jangan lupa guys, selalu have fun dalam proses memasak. Masukkan salt, kemudian coconut milk atau santan. Di sini ada pembuka can yang besar. Dan setelah berapa lama santan akan membeku ke atas. Dan aduk rata. Dan setelah semua masuk, jangan lupa adjust temperaturenya atau apinya ke medium supaya tidak hangus. Masukkan daun jeruk untuk rasa. Dan angkat daging dari jus, kemudian masukkan paprika supaya warnanya tidak terlalu hijau. Di sini kalau orang melihat masakan yang hijau, mereka ada question mark. Dan reduce kuahnya sampai kental. Dan bisa dilihat proses dari paprika, sausnya akan lebih sedikit memerah. Dan untuk garnish, air di pot, kemudian peel potatoes atau kentang. Dan untuk metode yang terbaik adalah memasak kentang dengan daging terpisah, karena kalau dimasukkan bersama akan broken down atau mengecil atau hancur sama sekali. Dan guys, proses yang saya suka adalah oven. Kalau Anda punya oven, bisa memakai metode ini. Dan metode ini biasanya dipakai untuk banquet atau perkawinan. Jadi semuanya dimasak terpisah dan disatukan menjelang service. Dan sekali lagi untuk potatonya sendiri, saya masukkan yang sama, kari India dan sedikit rasa dari beef. Jadi ada rasa lebih nikmat. Dan jangan lupa masukkan minyak, dan kemudian bisa dimasukkan ke oven. Saya masak selama 1 jam atau setengah jam.
Dan setelah kuahnya kental, kemudian masukkan atau bubuhkan ke daging yang sudah diangkat sebelumnya. Jadilah prosesnya cantik sekali. Dan ini adalah hasil terakhir dari daging itu sendiri. Dan setelah kentangnya dingin, kemudian bisa dimasukkan di sela-sela daging itu sendiri. Dan ini adalah halfway, atau kita dinginkan semuanya di fridge, dan kemudian sebelum service bisa dimasukkan ke steamer atau masukkan ke oven. Oke guys, sekali lagi terima kasih untuk menonton video ini, dan maybe I'll see you next time. Thank you. Bye.